Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa taqulu ni'matallahi 'alaikum kuntum a'daan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa kufratin minallah wa anqadhakum minha kadhalika Allahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian jemaah Masjid Al-Qur'an, insyaallah bersama Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan yang agak khusus, tidak seperti biasanya. Biasanya saya membahas paroid, tapi khusus hari ini karena saya terpicu oleh pertanyaan itu. Tadi malam itu di lingkungan kami ada rapat PHBI, ada saya ada PHBI dari rakyatnya lah, rakyat jelas. Kebetulan saya sebagai tanda petik ya, itu pernah ketua PHBI beberapa kali, kemudian disuake. Oh, berapa? Ini lebih mantap. Jadi sebagai pertanyaan dan ada pertanyaan dari panitia tahun ini. Sesuk arep Idul Adha hari Jumat atau kalau panjenengan melihat anggaran itu hari Jumat tanggal 6 Juni 6 Juni itu bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian di tanggalan itu ada tulisan hari raya Idul Adha. Maka panitia di tempat kami PHBI sudah siap-siap. Kemarin ada saling tanya itu, kan belum sisa, belum ya, masih nunggu nanti apa itu acaranya hari Jumat apa. Maka Bapak Ibu sekalian, topik hari ini saya sampaikan tentang topik yang namanya khilafiyah atau ikhtilaf. Itu ada di dalam agama kita, ada fikih ikhtilaf atau fikih khilafiyah. Bapak-Ibu sekalian, sebelum nanti saya menjawab ke situ, karena nanti kan ada ikhtilaf. Kalau misalnya kita mengambil hari Jumat, berarti puasa Arafahnya hari Kamis. Kalau nanti sisanya ternyata tidak Jumat, ru'yahnya ternyata Kamis belum bisa dilihat, ya, berarti hari rayanya hari Sabtu kan harus ditambah. Kalau hari rayanya Sabtu berarti Arafahnya hari Jumat. Nah, sebelum ke sana, Bapak sekalian, ini saya
kajian itu ya, pembahasan itu ya. Dulu bagus sekalian persoalan jadi khilafiyah itu perbedaan pendapat para fuqaha, tapi semuanya punya dasar. Ya. Sebagai contoh bagus sekalian, saya ini tidak menyinggung sana musik, tapi kita betul-betul mengaji ya. Ada sebagian dari kita itu kalau subuh berkulut, gitu ya. Wonten sing wonten. Oke, ning Jogja tahun 80-an itu dari kos itu, ning kos itu orang macam, nek subuh kulut karena teman-teman dari Jawa Timur gitu ngapain. Kemudian subuh orang ketika ada tahu ilmunya kan kayak cuci. Maka ini juga bagian khilafiyah. Jadi ada satu hadis ya, ada satu hadis bahwa Rasulullah itu berkunut, membaca kunut selama 30 hari tiap sholat. Nah, kemudian para sahabat kan waktu itu kan banyak ya yang datang dari sana pas nanti itu pada melihat dulu kalau subuh berarti ada pulau. Oh, dan kalau juga kalau apa itu Isya juga begitu. Oh, kalau begitu ini sholat kita sekarang pakai pulau. Pulang ke daerahnya. Ada yang dikunjungi ke situ ternyata kok setelah 30 hari biasa lagi. Kemudian setelah diruntut kenapa begitu, karena pada saat itu ada sesuatu yang harus berdoa yang sangat kuat sehingga setiap sholatnya itu dilengkapi doa untuk berdoa di dalam sholat. Terus kesini ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau bahasa kita, bahasa pengajian, beliau itu adalah mungkin kalau bahasa kampus Profesor Kulut lah kira-kira itu. Ya, beliau yang kemudian mengajarkan atau memberikan apa itu statement bahwa kalau subuh itu utama untuk diberi bacaan kunut. Ada kejadian pada saat itu Imam Syafi'i itu ke Medina, acara apa gitu ya, kan ulama ya, ke Medina. Itu kemudian di Medina itu mayoritas mazhabnya mazhab Imam Hambali ya. Yang kemudian mayoritas juga kalau subuh tidak mengamalkan kunut. Tapi Imam Syafi'i tadi adalah kalau bahasa kampusnya Profesor Kulut. Nah, kalau ini Imam besar, maka Imam Syafi'i dibersihkan. Pak Imam panjenengan yang imam di masjid ini, ya hanya para pembesar-pembesar, ada tamu kita mengimami. Nah, terjadilah Imam Syafi'i mengimami sholat subuh di Madinah. Ada tak? Tidak pakai kunut. Ini tidak pakai kunut. Maka setelah sholat pada tanya ini, kalau bertanya pakai bahasa kita ya, panjenengan kok tidak kunut? Padahal tadi kalau panjenengan kunut kita juga sudah siap mengikuti. Apa jawab Imam Syafi'i? Ini kan pendapatku. Jadi mayoritas dari masyarakat sini tidak menggunakan kunut, maka saya tidak berkunut hari ini. Ini juga ranah khilafiyah. Jadi kita bisa mengambil pelajaran. Beliau yang mengusulkan subuh, tapi ketika beliau disuruh imam di tempat yang di situ tidak apa itu, tidak perlu, beliau
juga tidak berkunjung. Maka ini pelajaran berharga sebetulnya bagi kita untuk kita itu milah-milah ini urusan apa, bukan urusan tilapia, urusan ikhtilaf. Caranya begitu, karena ini istihad para imam. Kemudian ada contoh lagi, apakah itu ada pada zaman Rasulullah? Ada. Jadi satu saat dalam hadis dalam kisahnya itu para sahabat itu diutus Rasulullah. Saya lupa kemana itu, berapa rombongan gitu diutus. Kemudian berangkatlah naik unta, beberapa orang naik unta. Nah, sampai di jalan masuk, kalau nggak salah sholat zuhur. Ayo berhenti, kita sholat zuhur. Kemudian pada turun, loh, nggak ada air, nggak ada air. Ya sudah, bukankah Rasulullah mengatakan kalau mau bersuci nggak ada air kita boleh bertayamum. Kemudian tayamum baru banyak dulu kan, kemudian sholat. Selesai, yuk kita lanjut jalan lagi. Kalau nggak salah di kisah itu sholat zuhur. Kalau sholat zuhur itu kan yang sekarang itu kira-kira jam 11:30 ya. Nanti sampai kapan waktunya? Sampai menjelang asar, cukup panjang. Nah, jadi ketika sudah tayamum, sudah sholat zuhur, terus kemudian melanjutkan perjalanan. Wah, kalau di jalan, ada air. Ini ada air nih. Ayo turun, berhenti. Kita berwudu, kita sholat lagi. Terjadi apa itu? Pertentangan. Loh, tadi kan sudah sholat. Loh, tadi kan kita belum wudu, tadi bertayamum. Nah, bukankah ketika kita mau bersuci tidak ada air boleh tayamum? Ya udah kan lebih kira-kira ya, saya sekira itu kan lebih ada air. Waktu kita juga masih ada waktu sholat zuhur. Nah, kemudian ada sebagian yang turun berwudu sholat zuhur lagi. Ada yang tetap mempertahankan yang tadi kalau sudah sholat zuhur. Selesailah kisah, selesailah tugas, semuanya pada wajib kepada Rasulullah. Kemarin ada begini ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Ini termasuk juga termasuk ranah khilafiyah. Dan kemudian muncul satu hadis, kalau nggak salah begini tampaknya, istihad salah pahalanya 1, istihad benar pahalanya 2. Tetapi kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menjadi bagian yang perlu kita maksud itu dasar. Rasa apa itu? Maka tadi kita bacakan ayat. Jadi intinya adalah ayat di surat Al-Imran 1, 03, 1, 02, 23 tadi kita ada perintah untuk saling apa itu, jangan bercerai-berai, bersatu, karena persatuan itu menjadi bagian yang rahmat yang luar biasa dari kita. Jangan sampai kita gampang diobok-obok gara-gara persoalan-persoalan kira-kira. Nah, itu ayat apa lagi? Saya punya buku yang tebalnya kira-kira 7 cm yang membahas tentang fikih ikhtilaf. Banyak contoh. Jadi perbedaan yang model-model begini itu tidak hanya sekarang. Sekarang lebih lebar lagi karena apa itu, pengembangan teknologi, kemudian manusianya pada semakin apa itu cerdas gitu ya. Sekarang
persoalan begitu, ya kan? Nah, itu namanya perbedaan pendapat yang masih bisa ditoleransi. Kemudian kalau itu terjadi, bagaimana cara menolaknya? Kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita nggak punya ilmu bingung, tanya Pak Imam, besok adanya kapan? Tanya apa itu? Ya pemuka, misalnya begitu. Nah sekarang kalau kita tadi yang tadi malam itu saya ditanya, kapan kuih? Kalau panjenengan melihat di tanggal 6 itu merah. Nah, tanggal 6 merah itu yang disebutkan ketulisan adalah hari raya Idul Adha, itu berdasarkan hisab. Jadi ada dua metode menentukan tanggal. Karena sudah masuk tanggal belum, dua metode. Satu metode hisab, menghitung ini Pak itu ada nggak ini. Nah, kita punya ahli. Pak Rinto itu ahli hisab dulu, ya. Pak Rinto sering dimintai apa itu pendapat itu oleh MUI juga, karena Pak Rinto ahli hisab. Jadi menghitung, loh bisa dihitung toh? Tentunya nggak bisa, karena Allah mengatakan peredaran bulan, peredaran bumi, peredaran bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi barat, semuanya dalam jalur yang teratur dan kontinu. Jadi kalau sesuatu yang teratur kontinu itu bisa dihitung. Kapan dia di sini, kapan dia di situ, dia dihitung. Ya, nah inilah yang menjadi dasar ilmu hisab. Gitu. Sampai kalau misalnya Yun Sewu, kalau sekarang itu sesuk tanggal samene jam samene ono gerhana bulan. Sesuk jam samene tanggal samene ono gerhana matahari. Kok ngerti? Jadi ilmu hisab. Ya, karena peredaran yang teratur dan tentunya nanti kapan dia pas satu garis mataharinya dan bulan dan bumi sehingga siji nutupi yang lain, terjadi gerhana, ini bisa dihitung, namanya ilmu hisab. Sehingga kemudian yang kita dalam tanggal 6 tadi berdasarkan hisab. Hisab. Terus nanti yang kedua, cara menentukannya dengan melihat bulan ini sekitar turun. Bahasa kita itu hilal ya, hilalnya sudah muncul belum, gitu ya. Nah, itu dengan ru'yah namanya. Nah, Ibu Bapak, saya mencermati hitungan dari metode hisab itu. Kalau Pak Ito ada, ini bisa menjelaskan ya. Itu kalau tidak salah masih kurang 2 derajat, tetapi sudah masuk itu, sudah masuk. Karena kalau kemudian 1 hari kan berapa derajat, jadi kita sudah masuk tanggalnya, ya kan? Nah, secara ilmiah kalau keadaannya masih di bawah 2 bahkan 3 itu didelok sangat sulit, sangat sulit ya. Keajaiban kalau nanti bisa dilihat, ya. Nah, maka kemungkinan menurut prediksi kami tahun ini hari raya Idul Adha ada bulan. Yang tadi nanti memakai metode melihat itu belum bisa dilihat, berarti bulan Dzulqa'dah ditambah 1 hari, mundur 1 hari, baru berikutnya tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Maka kemudian kedua. Nah, ini namanya juga ranah ilmiah, karena boleh dilihat yang boleh dihisab, sehingga tidak perlu muncul efeknya nanti kalau kemudian hari Jumatnya Idul Adha, berarti Arafahnya hari
nanti misalnya nanti terjadi rukyahnya belum dilihat, kemudian hari Idul Adhanya hari Sabtu, berarti Arafahnya betul. Ya, ini juga khilafiyah. Ya, khilafiyah di dalam hari Arafah itu hadisnya kan apa itu, bahwa hari Arafah itu hari ketika para jemaah haji berada di wukuf di Padang Arafah. Nah, kebetulan pada saat itu tanggal 9 Dzulhijjah. Maka berarti pakai patokan wukuf atau pakai patokan tanggal. Sangat mungkin suatu saat bisa berbeda. Jadi itu juga khilafiyah. Nah, kalau pakai patokan kejadian berarti ya zaman dulu sulit, tapi sekarang mentok HP saudara kita sudah ada di sana, gitu kan? Nah, betul nggak? Betul. Jadi ketika waktu saya haji 2003 itu, terus kemudian sampai rumah Jogja tahun 2004, haji saya itu 1 tahun ya, karena manfaatnya Desember 2003 mulai wis Januari 2004. Ketika 2003 kan saya berarti wukufnya di Tanah Suci berhaji. Ketika 2024 sudah sampai di rumah, kan tidak wukuf. Nah, gitu ya. Nah, kemudian waktu itu seingat saya 2004 itu terjadi perbedaan tentang hari raya Idul Adha, bedanya antara hisab dengan ru'yah. Saya kan sih kenceng-kencengnya haji juga dengan wukuf nang Arafah, gitu loh. Konco sih mangkat 2024 kan kirim berita, hari ini kami wukuf, hari ini dan. Jadi hati saya bergetar, aku kayak begini kan aku wukuf, maka saya hari raya itu apa itu Adha ya hari ngikuti apa itu, karena ketika dia wukuf saya puasa, kan? Nah, karena kalau saya orang-orang yang tidak wukuf itu disunahkan untuk berpuasa, dan ketika dia saya puasa, maka kemudian besok paginya saya hari raya. Tapi waktu itu belum, pemerintah belum. Tapi ada teman juga yang sudah sebagian hari raya. Maka kemudian saya tinggalkan Perumnas hari itu, saya cari di mana tidak ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada. Ya, saya ke situ. Paginya saya kan kebetulan waktu itu sebagai pengurus PHBI, untungnya di bagian bendahara. Jadi saya tetap datang ke lapangan. Berikutnya, saya sudah sholat kemari, saya dari lapangan, saya bertugas untuk ngopeni apa itu infak. Ya kan? Ya tidak ada masalah. Nah, jadi cara saya mencikapi, ya kan? Bila kemudian, karena ini saya tahu persis ini namanya kilah. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi begitu caranya menghadapi ilmu-ilmu yang HP itu amanah yang dilalui. Arab sholat kemarin Ramadan tarawih 11 apa 23, ada Arab 4-4-3 apa 2-2-2-2-3, malah Ramadan kemarin itu ada teman-teman yang ke umroh, ada umroh 1 bulan. Kalau mau ada umroh satu bulan gitu, selama Ramadan dia
di sana cerita, wah aku kadang melu tarawih bengi, kadang melu tarawih barisa, aku kadang melu tarawih sing 11, aku kadang melu tarawih sing malah orang syukur ya, piro bujur meneh. Jadi di sana sudah boleh, itu namanya kila. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan, ya, apa itu amal-amal yang kok pintu, ya pintu memang boleh begini, boleh begitu. Nah, amalan-amalan yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu amalan yang digolongkan dalam ikhtilaf. Ya, boleh dilakukan karena semuanya mempunyai dasar. Tetapi jangan asal beda lah, ya. Asal beda ini sakarepe ini. Yang kedua, misalnya saya lupa tahun berapa itu. Saya dengan anak-anak saya itu beda. Saya ngambil yang ini, anak saya ngambil yang itu. Nah, nek ngambil yang ini posone 29, nek ngambil yang ini posone 30. Lah saya itu kurang. Wis nek ngamal ngambil sing 30, lah wis ngambil sing 29 kesari lagi atau lupa kok wis hari iya aku. Mantep yang ini. Mana kok kare ora kena. Kuwi jenenge Bang, arep kuring-kuringan ya kalau begini ngarep wis yakin ngambil ini kok barang itu belok kan. Jadi artinya guyon ya. Jadi artinya apa? Ini boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang kemudian ini perlu saya sampaikan. Jadi kalau di masjid kami, di Masjid Wajidi itu beberapa saat dulu saya juga sampaikan topik khilafiyah. Jadi diberikan di kursus pagi, ya, setiap subuh ya kita 10 menit terus itu tak bacakan bukunya itu. Dalam rangka tujuan apa? Jamaah kami, lingkungan kami berorang gampang di apa itu diadu. Ada perkara-perkara yang sifatnya amalan yang memang boleh, ada perbedaan pendapat di dalam mengamalkannya, tetapi tidak asal beda. Yang satu juga ada pegangan, yang lain juga ada pegangan yang semuanya bisa di apa itu pilih. Maka kemudian kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kalau ada model amalan-amalan yang masuk ke ranah khilafiyah, maka kemudian caranya dikembalikan ke kita, dan kita tidak boleh menyamakan satu dengan yang lainnya. Makanya kemudian kita jaga satu kerukunan kuat. Bahkan ini satu terakhir contoh, almarhum Ustadz kami yang saya sering banyak ambil ilmunya dari beliau, sudah almarhum. Waktu itu begini, disuruh ngisi jadi khotib, jadi khotib hari raya. Saya lupa itu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, katanya hari raya Idul Fitri, nah, maka kemudian terjadi perbedaan. Nah, ini saya juga waktu itu juga menjadi khotib, gitu kan. Nah, kemudian, ternyata besok belum hari raya. Padahal kita sudah nyanggupi jadi khotib, ya? Jadi khotib, ya? Gimana nih? Nah, kemudian Ustadz saya waktu itu ternyata tetap kesel jadi khotib. Nah, setelah itu tak tanya, ya kan berarti posone maju ya. Ya. Di bahasa dakwah dia menggunakan kayak apa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi ketika beliau disuruh ngimami sholat subuh, beliau tidak mengamalkan apa yang menjadi ketetapannya. Nah, ini maka dalam bahasa dakwah ternyata begini
itu saya lebih mengutamakan apa itu masyarakat jamaah di sini. Sudah kemudian Ustaz saya waktu itu di Kerso juga jadi khotib. Nah kalau jadi khotib kan mestinya dia sudah tidak berpuasa. Saya dan sudah berapa saya kan? Aku sudah nanya ini. Artinya itu dari ranah dakwah juga bisa dimanfaatkan tentang apa itu tadi adanya jihad. Nah itu ibu bapak sekalian tambahan ya perkataan begini Kapitas Mita Intermezzo tapi hari ini sebelum saya belum menuliskan topik-topiknya tapi tadi tak semani tentang kilafiyah karena terpicu dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini penting untuk disampaikan. Kalau urusan ilmu hisab, ilmu ruqyah itu Pak Hinto lebih paham dari saya karena beliau bisa menghitung, beliau bisa menjelaskan. Bahkan kalau dia nampilkan misalnya ini tanggal berapa, bulannya di mana, beliau sangat ahlinya. Bapak Hinto ya yang kita di jamaah kita ini. Demikian Bapak sekalian, semoga ini menjadikan catatan kita dan kita tetap menjaga apa itu kekompakan kita di dalam berkuat dan kita apa itu jangan mudah dibuat cerai-berai karena musuh-musuh kita di luar punya tujuan itu. Jadi kadang-kadang dipakai yang sederhana yang kemudian apa itu biar dia bercerai-berai. Itu kalau menurut saya ya, kalau orang-orang awam yang itu masih gampang itu bisa tetangganya apa itu begini, kalau begitu bahkan begini ini langsung guyon ya. Saya pernah dakwah di Roso dengan Ustaz juga waktu itu di Roso ditanya panjenengan Islam apa panjenengan agamanipun apa? Kulo Muhammadiyah. Maksudnya panjenengan agama apa? Kulo NU loh. Jadi di tempat yang sangat awam banget ada yang waktu itu ada yang berpendapat bahwa Muhammadiyah itu agama. NU juga agama berarti sudah salah apa yang kita. Jadi mestinya jangan Islam Islam sendiri. Yang artinya di tempat yang sangat terpencil itu bisa begitu itu sampai agamanya nopo Muhammadiyah, agamanya nopo NU, agamanya nopo persis, agamanya nopo. Ya, jadi artinya sampai segitu. Ini mungkin kan sampai kencangnya apa itu? Kencangnya di kota jangan begitu. Nggak ada ayatnya, maka janganlah kamu berbicara begini. Ya, bersatulah. Urusan yang seperti ini urusan masuk gila. Ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.